Sekarang kita sudah di modul 1.3, tugas-tugas yang biasa dilakukan oleh virtual assistant. Kita akan membahas berbagai macam tugas yang dapat dilakukan oleh VA. Sebagai calon VA, tentunya teman-teman harus juga mengerti jenis-jenis tugas apa yang biasa ditangani oleh VA. Mari kita bahas. Jadi misalnya manajemen kalender. Sebagai seorang VA, teman-teman dapat membantu klien untuk mengatur jadwal mereka, mengelola janji temu, dan memastikan mereka semua tetap teratur atau terorganisir. Dan di manajemen email, kita bisa membantu klien untuk mengelola inbox, sortir pesan, menanggapi pesan yang tidak mendesak, menjadwalkan balasannya klien, dan unsubscribe email-email yang tidak penting atau newsletter yang tidak penting, atau mengklasifikasi email berdasarkan label, dan banyak hal yang dapat kita lakukan dalam manajemen email. Yang berikutnya, manajemen pertemuan. Sebagai VA, kita juga harus membantu klien kita dalam setiap meeting, mulai dari mencarikan waktu yang tepat untuk meeting antara beberapa pihak, mengirimkan undangan, dan memastikan tentunya semua detail terkait meeting tersebut sudah disiapkan dengan baik. Dan kita juga bisa berperan sebagai follow up setelah meeting selesai. Kita bisa mengirimkan minute meeting atau catatan tentang meeting tersebut dan action apa yang diperlukan untuk dilakukan oleh peserta meeting setelah meeting itu dilakukan. Dan kita juga bisa melakukan yang namanya follow up meeting, membuat jadwal meeting lagi untuk membahas topik yang sebelumnya sudah dibahas, dan ada banyak lagi. Dan untuk yang berikutnya yaitu manajemen perjalanan. Di sini VA dapat membantu untuk merencanakan perjalanan baik bisnis atau hiburan atau liburan atau pribadi, mulai dari memesan tiket pesawat, mengatur akomodasi, memberikan rekomendasi tentang things to do di tempat-tempat tertentu, dan mengatur transportasi lokal sementara mereka ada di tempat tersebut. Dan untuk yang berikutnya adalah manajemen outsourcing. Jadi di dalam pekerjaan kita sebagai VA, sering juga si klien meminta kita untuk memanage atau membantu dia untuk meng-hire freelancer yang diperlukan. Misalnya seperti desainer, developer, atau vendor, atau tenaga-tenaga teknis seperti copywriter, voice over, dan berbagai macam tergantung dari kebutuhan klien. Dan bisa juga kita disuruh membantu untuk memanage sebuah acara di mana kita bisa membuat planning, mengelola acara tersebut, nyusun daftar tamu, mengatur tempat, mencari tempat, dan mengurus berbagai detail yang terkait dengan acara tersebut. Dan yang berikutnya itu manajemen project. Jadi yang ini cukup sering dilakukan oleh seorang VA di mana kita membantu klien untuk memanage project-projectnya mulai dari tim member. Terus kita juga bisa diminta untuk memantau project tersebut, apakah tepat waktu, apakah ada yang miss, apakah ada yang kurang. Dan pada basicnya adalah menjaga agar project tersebut bisa lancar, semua orang yang tergabung di dalam project tersebut bisa berkomunikasi dengan baik, dan tentunya bisa hasil dari project yang dikerjakan itu juga sesuai dengan jadwal dan sesuai dengan hasil delivery yang diinginkan oleh klien. Nah, dengan memiliki keterampilan untuk menangani tugas-tugas yang sudah saya sebutkan ini, kita tentunya bisa menjadi aset yang sangat berharga untuk klien kita. VA juga bisa bertanggung jawab atas pekerjaan yang lebih luas, skopnya, yang intinya bisa mendukung ke operasional atau kegiatan operasional dari sebuah bisnis. Jadi misalnya kita bisa sebutkan di sini yaitu mencari leads. Leads itu adalah prospek, dan di mana sebagai VA kita bisa membantu untuk klien kita mendapatkan lead-lead yang prospektif. Misalnya dari riset online atau dari directory atau dari berbagai tools yang bisa membantu kita untuk menemukan kontak calon-calon pelanggan prospektif untuk klien kita. Dan kita juga bisa membantu klien dalam hal asisten e-commerce, di mana kita membantu mereka mengelola toko online mereka yang bisa dalam banyak platform seperti Shopify atau WordPress, dan
Hal ini termasuk memperbarui stok, inventaris, menjawab customer, dan memastikan flow dari customer pembeli sampai akhirnya barang dikirim itu bisa berjalan lancar. Oke, untuk upload artikel. Ini juga sering dilakukan oleh seorang VA di mana kita membantu klien untuk mengupload konten digital mereka, termasuk mengunggahnya ke situs atau ke blog mereka punya. Tugas VA di sini juga selain mengupload juga memastikan bahwa konten-konten tersebut sudah sesuai dengan strategi marketingnya mereka atau sudah sesuai dengan keinginan mereka. Dan berikutnya adalah manajemen CRM, di mana kita bisa membantu klien untuk mengelola hubungan mereka dengan customer. Jadi ada tools yang dinamakan CRM atau Customer Relationship Management, seperti contohnya HubSpot, Zoho, dan sering sekali seorang VA diminta kliennya untuk membantu mereka memanage aplikasi tersebut supaya proses antara customer dengan klien bisa berjalan lebih lancar. Untuk manajemen media sosial, kita bisa membantu klien untuk mengelola akun media sosial mereka. Seperti misalnya membuat jadwal postingan, membuat postingan dengan template menggunakan platform seperti Canva, dan ada juga yang meminta kita untuk berinteraksi dengan follower dari klien atau juga membalas DM dan sebagainya. Dan ada tugas lain dari VA yang biasanya juga sering sekali juga dilakukan, kita diminta untuk mencari satu produk tertentu. Jadi kayak misalnya ada klien kita nih, dia ini berjualan vas bunga yang dari keramik dan dia biasa import dari China, dan kita harus ngebantu dia untuk ngeliat-liat apakah ada supplier vas bunga di China yang menawarkan item yang berbeda dengan item yang sudah dia tawarkan. Dengan memiliki keterampilan yang beragam dan kemampuan untuk mengerjakan berbagai macam tugas, karena sebenarnya pekerjaan dan tugas-tugas VA itu banyak sekali dan susah untuk disebutkan satu persatu. Tetapi dengan kita mempunyai keterampilan dan kemampuan dan kemauan untuk selalu belajar, kita bisa menjadi mitra yang sangat berharga untuk klien dan pastinya bisa membantu untuk mereka mengembangkan bisnisnya juga.